Ya, salam saudara-saudara. Selamat pagi. Kita Halo. akan membahas tema tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Dan sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam teks 1 Petrus pasal 3:15, agar kita siap sedia segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada pada kita, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Karena itu pembelaan iman itu bukan sekedar menyatakan iman, apalagi dengan cara menyerang orang lain, tapi bagaimana kita mengembangkan etika dalam berdialog yang sejuk tanpa kehilangan integritas kita untuk menyatakan kebenaran, bahkan menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah perbedaan secara dewasa. Sehingga kita benar secara iman, ramah secara budaya, maksudnya dalam konteks komunikasi, juga aman secara hukum, karena negara kita masih memberlakukan undang-undang penistaan agama, dan konteks itulah maka kita bersaksi tanpa harus melukai pihak lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak tema-tema itu yang sebenarnya dibangun di atas dasar teks kitab suci yang sama. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Saya sangat menyukai gambar ini karena ini adalah gambar kunjungan Paus Yohanes Paulus II tahun 2000 di Yerusalem. Dan kita bisa melihat Paus di situ didampingi oleh perwakilan dari gereja Ortodoks di Yerusalem dan kepala rabi Yahudi sedang membaca kitab suci. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca Paus, rabi Yahudi dan gereja Ortodoks di sana? Itu adalah kitab suci Perjanjian Lama. Dan kitab suci Perjanjian Lama itu adalah sumber yang sama yang dipakai baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Artinya bahwa gambar ini saja sebetulnya sudah berbicara bahwa kekristenan dan Yudaisme itu sudah berpisah hampir 2000 tahun lamanya, sejak tahun 90 Masehi, ketika terjadi ketegangan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Karena kekristenan itu muncul dari Yudaisme. Ketegangan itu dipicu oleh penolakan orang Yahudi terhadap klaim orang Kristen bahwa Yesus Kristus itu sudah menggenapi nubuat-nubuat di dalam kitab Tanakh. Kitab Tanakh itu singkatan dari Torah, Nebim, nabi-nabi, dan Ketubim, yaitu kitab-kitab suci yang lain yang oleh orang Kristen karena pemahamannya bahwa nubuat Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel dan umat Yehuda itu sudah digenapi, sehingga catatan-catatan Kristiani yang berasal dari masa para rasul itu yang kemudian dibukukan menjadi kitab suci Perjanjian Baru. Karena kita percaya bahwa perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia itu sudah datang, makanya kitab-kitab Yahudi itu kita sebut sebagai perjanjian lama. Dan istilah perjanjian lama itu tentu tidak diterima oleh orang Yahudi, tetapi isinya itu sama. Ya, artinya kalau menurut urutan lembaga kitab kita yang mengikuti sistematik dari Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, ya, diawali dari kitab Kejadian, diakhiri dari kitab Maleaki. Kalau menurut edisi Tanakh, ya, lembaga Alkitab Indonesia juga menerbitkan itu dengan judul Kitab Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Maka kitab yang ditempatkan pada kitab terakhir itu adalah kitab Tawarikh.
Nah, ini saya kira hanya perbedaan di dalam menempatkan urutan-urutan kitab suci, tetapi isinya adalah sama. Maka dengan demikian gambar ini bisa membayangkan tentu perwakilan dari umat Yahudi yang dipimpin oleh Rabi Yahudi dan juga pejabat-pejabat pemerintah Israel ketika itu menunjukkan kepada Sri Paus tentang kitab suci kita, yaitu Perjanjian Lama yang sama yang juga diimani oleh umat Yahudi dan juga didampingi oleh perwakilan dari gereja Ortodoks di Yerusalem. Artinya bahwa ketiga komunitas agama ini, orang Yahudi dan Kristen, dua komunitas agama ini, dan Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik yang itu adalah sama di dalam rumpun Kristiani tetapi berbeda di dalam perkembangan sejarah eklesiastika atau gereja, tetapi mereka masih mengacu pada sumber yang sama, yaitu yang disebut Tanakh atau kitab Perjanjian Lama. Jadi ini penting, saya selalu ulang-ulang saya sampaikan karena kita mesti cerdas menyampaikan kebenaran dalam bahasa komunikasi yang sejuk tapi tajam. Nah, saudara-saudara, satu contoh, bahkan kita memiliki khusus untuk kitab Taurat itu lebih tua dari artinya tradisi Kristen dan Yahudi modern sekarang, yaitu keberadaan orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria ini sekarang masih bertahan di wilayah Nablus, wilayah Palestina. Jumlah mereka tidak lebih dari 500 orang, tetapi mereka masih eksis sampai hari ini. Dan mereka memiliki kitab Taurat, ya, Taurat dalam huruf Ibrani Samaritan, yang itu lebih tua daripada Ibrani yang dipakai orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka membaca Taurat Samaria, Torah Somron, itu sama, artinya berakar pada tradisi kitab suci yang sama. Nah, satu contoh misalnya, ketika kita sering ditarik ke ranah polemik tentang siapakah anak Abraham yang nyaris dikorbankan. Kita berdebat Ishak atau Ismail, Ishak atau Ismail, tanpa kita sadari orang Kristen itu ditarik di dalam sebuah konflik eksegetis kitab suci agama lain. Karena problematika Ismail atau Ishak itu bukan problem Kristen, bukan problem Yahudi, itu problem agama Islam. Nah, kenapa kita mau ikut berdebat sesuatu yang di kalangan kita itu bukan masalah? Kenapa itu terjadi? Karena mungkin pemahaman sejarah kita sangat lemah. Kita hanya mewarisi tradisi perdebatan Katolik, Protestan, dan tidak habis-habisnya. Sehingga kita lupa bahwa sejarah gereja ini sudah berjalan 2000 tahun. Kita hanya selalu mengulang-ulang reformasi Luther dari tahun 1517. Sementara antara tahun 33 Masehi ketika berdirinya gereja sampai di zamannya Luther, itu hanya kita lewati sambil lalu, bahkan mungkin sambil lari, sehingga tema-tema yang sesungguhnya itu tema yang tidak asing bagi kita mestinya dari tradisi kitab suci yang begitu panjang itu menjadi asing bagi kita. Soal perdebatan siapa yang harus dikorbankan itu perdebatan Islam, bukan perdebatan Yahudi, bukan perdebatan Kristen. Karena dalam Al-Quran memang identitas anak yang nyaris dikorbankan itu nggak disebutkan. Al-Quran hanya menyebutkan Fabasyarnahu bigulamin halim, maka telah kami berikan kabar gembira dengan anak yang sabar. Siapakah anak sabar, anak penyantun itu nggak disebutkan namanya. Ada riwayat dalam hadis yang mengatakan Ishak, ada riwayat lain yang mengatakan Ismail. Dan sejumlah kitab tafsir itu juga beragam. Misalnya tafsir Muqatil bin Sulaiman yang ditulis sekitar tahun 776 itu mengatakan wahwa Ishak bin Sarah, yang nyaris dikorbankan itu adalah Ishak putranya Sarah. Tetapi tafsir At-Tabari yang ditulis sekitar abad 10 Masehi, di situ ada periwayatan ada Ishak dan ada Ismail.
Dan kemudian nanti Ibnu Katsir di abad 14 itu kemudian menegaskan bahwa anak yang nyaris dikorbankan itu Ismail dan bukan Ishak. Ini problem Islam, bukan problem Yahudi, bukan problem Samaria, bukan problem Kristen. Karena itu di dalam semua naskah Alkitab, baik itu di tangan orang Yahudi, di tangan orang Kristen, di tangan orang Samaria, baik itu terjemahan-terjemahan kuno dari pihak Yahudi, misalnya Targum, ya, maupun di pihak Kristen, misalnya Peshitta dalam bahasa Aramaik, Septuaginta dalam bahasa Yunani, Vulgata, Vetus Latina dalam bahasa Latin, bahasa Koptik, bahasa Armenia, seluruh naskah kuno semua mengatakan yang nyaris dikorbankan itu adalah Ishak. Taurat Samaria juga mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Padahal Taurat Samaria itu berasal dari kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Septuaginta juga abad ketiga sebelum Masehi. Naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll dari abad pertama sebelum Masehi. Semuanya menyebutkan teks yang sama. Wa yomer kahna et bineka et yihitika asar akapta et itsak wilehleka el eret hamuria. Hanya perbedaannya kalau di dalam Taurat Samaria bukan hamuria tapi hamure. Jadi artinya ambillah anakmu yang tunggal, firman Allah. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Perbedaannya pada kata-kata pergilah ke tanah Muria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Perbedaannya kalau di dalam Torah Samaria dikatakan dan pergilah ke tanah More. Nah, tanah More itu ditafsirkan Bukit Gerizim. Jadi perbedaannya pada tempatnya, kalau orang Samaria di Bukit Gerizim, orang Yahudi, orang Kristen itu di Yerusalem. Tetapi identitas dari putra Abraham yang nyaris dikorbankan itu semuanya sepakat Ishak. Jadi ini satu contoh bagaimana kita orang Kristen ditarik dalam perdebatan yang sesungguhnya itu bukan masalah bagi kita. Karena itu kalau saya diajak berdebat tidak akan pernah mau, dan saya katakan ya kamu selesaikan sendiri. Itu kan problem kamu, bukan problem iman Kristen, bukan problem Yudaisme. Lah kalau problem kami orang Yahudi dan orang Kristen dengan seorang Samaria tinggal membuktikan aja tempat yang dimaksud dalam teks yang membahas tentang Abraham itu Samaria, ya versi Samaria di Bukit Gerizim atau Yerusalem, hanya itu. Bukan pada persoalan siapa figur yang nyaris dikorbankan. Nah, kemudian saudara-saudara, melalui pembuktian naskah-naskah kuno ini, saya juga ingin saudara-saudara mengakrabi paling tidak, ya khususnya yang mereka yang belajar teologi. Konteks kita ini bukan konteksnya Jerman. Konteks kita ini bukan konteksnya Eropa, di mana di sana semua orang-orang Kristen itu ya memang tidak ada masalah dengan teks kitab suci. Karena di sana lahir sebagai seorang Katolik, di sana lahir sebagai seorang Anglikan, di sana orang lahir sebagai Protestan, entah itu Lutheran, entah itu Calvinis, semua sudah percaya bahwa kitab itu adalah pedoman hidup sakra skriptura bagi orang Kristen. Tapi ketika itu kemudian konflik-konflik antar gereja itu dibawa ke Indonesia, ini tidak pernah akan relevan untuk konteks berteologi kita. Karena itu kalau di Eropa orang tidak biasa mengakrabi arkeologi kitab suci, seharusnya di Indonesia kita harus mulai mengakrabi itu. Ya sekalipun tentu bagi orang awam tidak dituntut terlalu ahli, tapi paling tidak tahu dia harus di luar kepala mengerti apa itu naskah Laut Mati, apakah itu Septuaginta, apakah itu naskah Ibrani Masorah. Pengetahuan umum, dan bagi saya ini sudah saya buktikan sejak tahun 2000-an ketika kami mengadakan dialog-dialog teologis bersama Yayasan Wakaf Paramadina waktu Polis Masjid Cak Nur masih hidup. Tema-tema seperti ini biasa kita lakukan tanpa dengan perdebatan yang saling menghujat, tidak. Kita menghormati perbedaan, merayakan perbedaan. Tetapi saya tidak pernah
kehilangan spirit untuk menyampaikan apa yang saya yakini tanpa harus melukai orang lain. Nah, dalam konteks inilah kita mengakrabi tema-tema termasuk arkeologi kitab suci. Ini saya berikan contoh ya. Bagi saudara-saudara yang tidak atau awam berbahasa Ibrani, silakan dipandang saja, sudah ada pahalanya itu. Dipandang saja sudah ada pahalanya. Tapi biasakan mata kita untuk mulai mengakrabi tulisan-tulisan kuno. Jangan hanya melihat benda-benda mewah di mall, itu mata yang kurang terpelajar yang seperti itu. Mari kita lihat sekarang gambar ini. Yang di sebelah kiri itu adalah naskah dari kitab Taurat ya, khususnya Sefer Bereshit pasal pertama, yaitu kitab Kejadian. Yang diperhatikan yang yang di sebelah kiri ya, kiri saya itu. Kemudian yang di sebelah kanan saya yang hitam itu adalah naskah Qumran yang berjarak 1000 tahun dari naskah yang pertama ini. Nah, naskah yang pertama ini Anda bisa teks ya, lihat. Ini tulisan Ibrani modernnya. Tulisan Ibrani modern itu disebut tulisan Asurit ya. Karena tulisan ini dipengaruhi oleh cara orang-orang Asur menulis ketika pasca pembuangan dari Babel. Makanya Taurat Samaria masih menggunakan huruf Ibrani yang lebih kuno. Dan itu bukan sekedar keyakinan tentang ilham Roh Kudus, bukan sekedar itu. Kalau sekedar itu kan setiap agama itu punya klaim pewahyuan. Bagi orang Hindu ya Wedalah itu wahyu Tuhan, wahyu suci. Bagi orang Buddha ya Tipitakalah itu adalah wahyu suci. Tetapi bagi orang Yahudi, orang Kristen, yaitu adalah kitab Tanakh Perjanjian Lama, untuk orang Kristen Perjanjian Baru. Tetapi klaim-klaim secara sepihak begini jangan kita paksakan keluar. Awal dari perdebatan-perdebatan teologis yang saling menghujat itu karena kita memaksakan paradigma pewahyuan kita, paradigma iman kita untuk mengukur orang lain. Makanya saya selalu menunjukkan sumber sejarah yang relatif lebih netral. Kalaupun kita bicara tentang kitab suci, ya kita tunjukkan ini naskah-naskah kunonya. Jadi ketika orang menuduh bahwa kitab suci kita itu palsu, lah buktinya apa? Jangan hanya merujuk pada dalil dalam agamamu, tapi lihat bagaimana faktanya. Kalau kitab itu palsu, nyatanya naskah-naskah kunonya itu masih tersimpan sampai hari ini. Lah makanya mata kita mulai harus mengakrabi huruf-huruf ini. Sekalipun dia tidak ahli, tidak apa-apa. Nah, pada naskah Qumran tadi ada teks ya yang di paling baris di atas itu Elohim et Hasamayim ve et Sa'aret, yang baris pertama. Kemudian baris kedua itu, karena yang sebelumnya itu rusak teksnya ya, Viruah Elohim merakefet alfini hamayim, baris kedua. Bandingkan dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat Masoretik dari abad 10 Masehi. Jadi antara naskah yang di kanan dengan naskah hitam yang di kiri saya itu berjarak 1000 tahun. Nah, tetapi kalau saudara membaca Alkitab Ibrani Indonesia terbitan lain, yaitu sama dengan apa yang tertulis 2000 tahun yang lalu. Dan ketika saya hanya ngomong seperti ini tanpa menunjukkan naskahnya, atau sekedar cari di Google asal-asalan saja, pokoknya tertulis Dead Sea Scroll dan naskah kita munculkan, padahal tidak ada kaitannya itu halaman dari kitab apa, bunyinya seperti apa, ya tentu itu bisa dinilai sendiri. Karena banyak sekali sekarang ini kan eranya YouTube ya, orang menanggapi ceramah saya tetapi dengan gaya-gayaan dia ambil dari naskahnya, padahal mungkin dia tidak bisa membaca itu, ataupun kalau bisa membaca dia tidak mampu menganalisis teks itu berasal dari tahun berapa, dari segi paleografi bentuk tulisannya itu bentuk tulisan apa. Kalau misalnya itu naskah Ibrani, apakah itu huruf Ibrani Hasmonaim dari abad kedua sebelum Masehi, apakah itu huruf Ibrani Masoretik ya abad 10 setelah Masehi, apakah itu bahasa Ibrani dialek bukan dialek, huruf Paleo Hebrew
dari zaman Raja Daud, Raja Salomo, dan itu bisa dilihat dari misalnya penemuan kalender Geser. Itu huruf-huruf dipakai adalah huruf-huruf Ibrani sebelum pembuangan Babel, sebelum pembuangan Asyur untuk Israel Utara, itu memakai huruf yang namanya Paleo Hebrew. Huruf ini dibangkitkan kembali oleh Bar Kokhba pada awal Tarik Masehi untuk memumpas semangat nasionalisme kerajaan Israel saat itu. Ini semua bisa dilacak dengan sangat baik ya. Ketika kerajaan Israel sudah pecah menjadi dua, misalnya prasasti Tel Dan, itu hurufnya masih belum sama dengan huruf Asyur ini, ya masih mirip dengan huruf-huruf yang dipakai orang Samaria. Itu di situ ada ungkapan Bet David, rumah Daud misalnya. Ya makanya saya selalu sampaikan di mana-mana sebagai semacam sesanti di dalam pelayanan saya, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Jadi ini saya ulang lagi, ini teks dari abad 1 sebelum Masehi, ya ini bacaannya di dalam teks Ibrani modern, dan ini perkataan artinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi ya masih saja orang mengatakan, hei orang Kristen, terjemahan dari terjemahan, lah ini teks aslinya. Yang mengatakan terjemahan dari terjemahan itu tidak pernah akrab dengan teks-teks asli kitab suci, tidak pernah tahu arkeologi biblikal. Coba perhatikan, yang dipersoalkan terjemahan. Ya, kalau terjemahan ini beda dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, karena metode penerjemahannya yang berbeda. Metode penerjemahan lembaga kitab itu ya, misalnya kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau Alkitab bahasa Indonesia masa kini sekarang judulnya, itu menggunakan metode penerjemahan dynamic equivalent translation. Apa artinya? Terjemahan dinamis yang mencari equal antara pokok-pokok pikiran yang diungkapkan dalam idiom zaman Alkitab dengan idiom zaman sekarang. Misalnya, sukar bagimu menendang kegalah rangsang, itu ungkapan yang tidak bisa dimengerti oleh budaya kita. Tetapi karena lembaga kitab, khususnya terjemahan baru, itu menganut terjemahan harafiah, meskipun di situ tidak terlalu harafiah seperti misalnya terjemahan interlinear. Interlinear itu misalnya diterjemahkan kata demi kata sampai diterangkan, menerangkan di MMD itu sama persis. Misalnya Bereshit, kata per kata diterjemahkan in the beginning, pada mulanya. Yaitu itu dikenal dengan terjemah Ba'ina Sutur, di mana dalam terjemahan misalnya Arab Ibrani, misalnya diungkapkan Bereshit itu di bawahnya fil badi, bara itu kalaka, diciptakan, Elohim Allah, et hasamayim yaitu al-samawat, vi et sa'aret artinya wal ard dalam bahasa Arab. Itu diterjemahkan kalau secara harafiah betul, itu artinya pada mulanya diciptakan oleh Allah akan langit dan akan bumi. Tapi karena lembaga kitab memandang bahwa terjemahan terlalu harafiah begini tidak akrab di telinga kita, kecuali mungkin orang berbahasa Melayu dari abad zamannya Siti Nurbaya mungkin paham itu. Tapi kalau sekarang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, teks aslinya tidak berubah. Itu tadi saya tunjukkan teks Samaria, teks Qumran dari abad kedua sebelum Masehi, abad pertama sebelum Masehi, kemudian teks Masoretik abad 10 sebelum Masehi. Bunyinya sama. Mungkin ortografinya, cara penulisannya juga kadang-kadang berbeda. Ya, kemudian yang kedua, kenapa ada perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan bahasa Indonesia terjemahan baru? Ya mesti metode terjemahannya berbeda kok. Dan kalau itu disamakan dalam kitab suci agama apapun juga, kalau terjemahan beda itu ya wajar. Ya, makanya teks aslinya mesti kita kenal ya.
ayat 2 misalnya WH aret dayita tohuwa bohuwa osek alfine tehom, bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya tehom biruah iluhim, dan roh Allah merakefet alfine hamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini sama persis. Jadi artinya kalaupun ada perbedaan itu diselesaikan dengan varian-varian teks, dan varian-varian teks itu tidak pernah dibakar oleh gereja, itu dipelihara, disusun yang namanya kritikus aparatus di bawah teks yang berbeda-beda itu, tinggal dicek saja perbedaan-perbedaan varian teks itu mengubah atau tidak keseluruhan dari berita kitab suci. Dan saya kira karena orang Kristen tidak percaya bahwa kitab Taurat itu turun dari langit, orang Kristen tidak percaya kitab Injil turun dari langit, maka Injil itu ditulis dalam bahasa yang menyejarah, bukan di luar sejarah. Nah, kemudian terkait ini keaslian kitab suci ya. Sekarang bagaimana dengan kitab suci Perjanjian Baru? Ini saya berikan contoh kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kita memiliki lebih dari 5.000 naskah asli. 5.000 naskah asli itu termasuk kodeks. Kodeks itu jilitan kitab seperti ini bentuknya. Kodeks ini munculnya baru sekitar abad keempat, misalnya Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Rescriptus itu ya, misalnya dari tahun 325, tahun 400. Anda bisa melihat, kalau paling tidak mata kita tidak awam, ya meskipun tidak semua orang dituntut menjadi ahli, tidak. Perhatikan itu pada kolom ketiga baris kedua. Kolom ketiga baris kedua. Itu sebetulnya kita akrabi ya. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Itu kan mata kita masih bisa melihat, akui Israel. Dengarkanlah wahai Israel. Kurios oteos imon, Tuhan Allah kita. Kurios eis esti, Tuhan itu esa. Itu bisa di cross check sebetulnya. Jadi yang seperti ini bukan hal yang mestinya awam, secara khusus bagi mahasiswa teologi. Jangan orang belajar di STT hanya kejar SKS, bahasa Ibrani lulus, bahasa Yunani lulus, ketika jadi pendeta jemaat sama sekali tidak pernah disinggung. Karena apa? Karena itu memang tuntutan di jemaat itu ada tuntutan normatif. Normatif itu bagaimana hidup berperilaku, lahir baru kan gitu. Itu yang dijual terus-menerus. Sementara ortodoksinya tidak pernah dikembangkan. Bagaimana orang Kristen menjelaskan ketika iman kita disalahpahami, ketika Alkitab dituduh palsu. Nah, naskah-naskahnya tidak kita akrabi. Ya paling tidak tema-tema besarnya harus kita pahami seperti itu. Makanya kemudian kita bisa membandingkan ya, misalnya ini akhir Injil Lukas. Jadi selain kodeks itu papirus. Papirus itu adalah bahan-bahan, khususnya waktu itu produksi terbesarnya dari Mesir, yang dijadikan kertas, maka dari kata papirus menjadi paper ya, sebelum ditemukan kertas modern. Nah, inilah kitab-kitab suci kita yang ditulis sebelum kodeks, sebelum berjilid. Misalnya yang saya tunjukkan itu adalah papirus P66. Ini dari tahun 120 Masehi. Ya, yang saya maksudkan silahkan di cross check. Jangan kemudian kita hanya mengutip kata-kata orang bule yang mengatakan bagaimana kita bisa percaya naskah Alkitab yang hanya sebesar ATM itu, terus kemudian kasus apa dulu yang mau dilihat, ya toh? Kalau misalnya bicara tentang serpian-serpian Injil yang diduga Injil Markus di gua ke-7 Dead Scroll, itu benar yang dikatakan oleh Profesor Ehrman, Bart Ehrman tentang kitab yang hanya sebesar ATM, betul. Tapi ini nggak sebesar ATM ini. Ini jelas naskahnya separuh dari Injil Matius dan Anda Injil Yohanes P66 ini, dan Anda bisa lihat sekarang misalnya pada baris terakhir ya, yang di tengah-tengah itu bunyinya Euangelion Katalogan. Jadi Injil Lukas. Lalu di bawahnya ya itu Euangelion Kata Yohanes. Itu adalah
The Gospel According of John. Lalu di bawahnya itu perhatikan dengan teks yang di sebelah kanannya. Apa artinya? Silahkan baca Injil Yohanes 1 aja, selesai sudah. Di situ en arki in hologos, hologos in proskontion, theos in hologos. Persis, meskipun di dalam tulisan Yunani modern di situ sudah ada tanda-tanda di atas huruf ya, kemudian ada jeda, ada titik, ada koma. Di dalam teks dari tahun 120 Masehi ini tidak ada titik komanya. Jadi kalau misalnya, lah ini Papirus 52. Lah ini kan mungkin sebesar ATM ya, yang ini yang sebesar ATM. Tapi yang lain kan ya tidak, jumlahnya ribuan loh. Kalau jumlahnya ribuan kemudian yang satu hanya sebesar ATM kan bisa direkonstruksi dari papirus-papirus lain yang lengkap gitu loh. Misalnya P52 ini memang kecil ya, hanya serpian-serpiannya, tetapi bisa direkonstruksi dari P66 yang berasal dari tahun 120, sementara P52, papirus 52 ini berasal dari tahun 115. Nanti misalnya dari P66 itu ada kerusakan teks sedikit, ya itu bisa direkonstruksi dari P75, itu berasal dari tahun 170-an Masehi, dan seterusnya. Ini kita bagaimana menggulati naskah-naskah kuno, menggumuli naskah-naskah kuno. Dan kalau Anda belajar sejarah, Anda usah ngomong agama lah sekarang. Anda bicara tentang sejarah kerajaan Sriwijaya, ya tidak bisa lepas daripada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Batu Kapur. Anda mau belajar tentang kerajaan Majapahit, ya tidak lepas daripada prasasti Sidoteko, prasasti Kembang Sore 1, ya prasasti Kembang Sore 2 misalnya, atau negara Kertagama atau Sutasoma yang dilestarikan sekarang ini di Bali. Dan apapun juga bicara tentang sejarah itu tidak bisa diklaim. Misalnya negara Kertagama dikalahkan dengan ungkapan misalnya orang yang menerima wangsit dari alam gaib pada malam Jumat Legi di Trawulan. Tidak bisa seperti itu. Harus di cross check naskahnya gitu loh saudara-saudara. Nah kemudian saya membandingkan kenapa dunia akademis percaya dengan Herodotus, seorang sejarawan yang menulis tahun 430 Masehi. Padahal naskahnya hanya 8. Time gap-nya dari naskah antara Herodotus dengan naskah tua yang ditemukannya itu tahun 1000, berjarak sekitar 1350-an tahun. Kenapa kita percaya dengan Plato misalnya? Padahal naskahnya cuma 7. Jarak antara kehidupan Plato dengan naskah tua yang ditemukannya, naskah tertua yang ditemukan itu sekitar 1300 tahun. Kenapa kita bisa menghafal Aristoteles tentang Zoon Politikon itu di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi? Apakah kita lupa bahwa hanya ada 7 naskah dari Aristoteles yang berjarak antara kehidupan Aristoteles dengan naskah tertua yang ditemukan, yaitu 1300 tahun. Sementara Perjanjian Baru memiliki lebih dari 5000 naskah. Sekali lagi, bukan sebesar ATM ini. Ini naskahnya lengkap. Kalau ada yang sebesar ATM itu satu kasus. Tapi kasus lain cukup untuk merekonstruksi itu. Jadi kita ini ya di era YouTube berseliweran itu informasi-informasi, hanya mencomot kata-katanya Bart Ehrman, hanya mencomot kata-katanya tanpa memahami bagaimana pandangan Bart Ehrman sendiri. Dalam banyak hal mungkin kita berbeda dengan Bart Ehrman. Tetapi jangan pula kita mengutip Bart Ehrman untuk menyerang iman Kristen. Misalnya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 menurut Bart Ehrman itu adalah bukan naskah Injil, itu ditambahkan. Oke. Tetapi Ehrman sendiri pada pihak lain juga menekankan ya bahwa tidak hanya itu bukti tentang ketritunggalan Allah. Sebentar ya, ini baterai saya mau habis, saya ambil charger dulu. Silakan Pak. Jadi kami melihat ada yang raise hand ya Bapak Ibu. Sementara nanti kita tanya jawabnya di sesi tanya jawab.
Bapak Ibu sementara juga sudah boleh untuk chat di beberapa nama yang bisa diakses di situ untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlintas. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi ini bukti-bukti tentang keakuratan teks kitab suci. Baru kemudian saudara-saudara kita bisa merambah ke tema-tema yang lain, dan sebaiknya tema-tema seperti itu ya harus kita pahami dengan akal yang sehat, ya, temperamen yang tidak menggebu-gebu tetapi argumentatif. Misalnya orang mengatakan tidak ada kata Trinitas dalam Alkitab, misalnya. Tadi saya mengatakan tentang Bart Ehrman yang meneliti dari sudut pandang tekstual kritisisme bahwa 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu tidak ada dalam naskah-naskah tertua Yunani. Itu betul, tetapi dalil tentang ketritunggalan Allah tidak hanya muncul dari teks itu. Ada banyak teks lain, dan kenapa ungkapannya Bart Ehrman yang satu diterima tapi ungkapannya yang lain dipotong. Bart Ehrman sendiri tidak sedang mengatakan bahwa Tritunggal tidak ada dalam kitab suci. Dia hanya bicara pada kasus 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tapi teks-teks lain itu diakui gitu loh. Jadi inilah logika polemik. Logika polemik itu memang sekedar menang kalah. Ya, mencari-cari supaya orang lain terpojok gitu loh, dan itu ciri khasnya begitu. Ciri khas kaum polemik itu kalau membaca fragmentaris, terpisah-pisah, memilih-milih teks, membuang teks yang lain. Ciri kedua itu mengadakan pembunuhan karakter, ya. Lawung saya itu tidak pernah ngomong agama lain. Saya cuma mengatakan bahwa ada 5.000 manuskrip lebih perjanjian baru. Lah kok marah sama saya, itu tujuannya apa? Kan aneh bagi saya. Makanya saya suruh menanggapi yang itu, tidak maulah. Silahkan dilihat argumentasinya, teks apa yang saya kemukakan misalnya. Ketika orang mengatakan ini Pak Bambang Nursena tidak paham tentang, ya silakan Anda mengatakan tidak paham, yang kamu pahami itu apa. Ketika misalnya bicara tentang Parakletos, ya, saya tunjukkan naskah P66 ini loh bunyinya seperti ini. Jadi tidak ada naskah yang berbunyi Perikletos yang kemudian dikait-kaitkan dengan kenabian Muhammad, itu tidak ada. Yang ada Hode Parakletos hu pneumatu akion hu pemsei hu pater entu onomati dan seterusnya. Nah ini contoh ya, jadi artinya marilah kita berargumentasi dengan sehat. Nah kemudian orang mengatakan tidak ada kata Tritunggal dalam kitab suci. Ya betul, tapi kata tauhid juga tidak ada di dalam Al-Quran. Kan bukan berarti ajaran tauhid itu salah. Substansi dari ajaran tauhid itu jelas ada dalam Al-Quran. Ya, ungkapan atau la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, itu jelas ada dalam Quran. Qul Allahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, itu ada. Begitu juga dalam kitab suci. Ya, tetapi bahwa kata tauhid sebagai sebuah ilmu agama-agama untuk menamakan keyakinan tentang Allah yang esa itu tidak ada di dalam Al-Quran. Begitu juga kata Trinitas, itu adalah ungkapan bagaimana menjelaskan keesaan Allah, ya, di dalam konteks refleksi Kristiani. Bapa sebagai wujud Allah, Putra sebagai firman yang kekal dalam diri Allah, dan Roh Kudus sebagai sumber hidup yang kekal dalam diri Allah. Itu yang dinamakan dengan triados. Dan kata triados itu jelas muncul misalnya dari tulisan Mar Theophilus dari Antioquia. Baru tahun 183 dia mengatakan tes triados tuteu ketu logo auto ketes sobias auto. Trinitas, yaitu Allah, firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Nah, kemudian direfleksikan, refleksi itu kemudian ketika menghadapi sekte-sekte heretik, misalnya Arius, lalu ditegaskan dalam konsili ekumenis di Nikia, seperti yang kemarin kita bahas. Kemudian ketika menghadapi ajaran Apolinaris, kemudian ditegaskan lagi bahwa Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan tahun 381. Nah, begitu juga misalnya apa kata tauhid di dalam pandangan Islam, ya, itu kemudian misalnya saya mengutip dari Imam Junaid Al-Baghdadi, at-tauhidu ifradul qadim minal muqdas. Tauhid adalah pengesaan Allah
yang kekal dari semua yang menyerupai makhluknya. Dan nanti pasti orang mengatakan, lah ini beda. Ya jelas siapa yang ngomong sama sejak dulu memang itu berbeda. Tapi poin yang mau saya sampaikan, kata tauhid tidak ada dalam Quran. Seperti juga kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Sudah tidak usah dipanjang lebarkan lagi, nanti kemudian dicari lagi celahnya. Ya, seperti itulah logika polemik itu bukan Indonesia, itu bukan Pancasila. Itu logika menang-menangan yang sesungguhnya itu arahnya kepada ketidakharmonisan masyarakat kita. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan di dalam ajaran tentang Tritunggal Maha. Yang terakhir sekarang itu adalah perdebatan yang mungkin itu sangat genit, sangat seksi untuk terus-menerus disebarluaskan, yaitu Paulus pencipta agama Kristen. Ini yang sering kali muncul dalam konteks perjumpaan agama-agama. Tapi sesungguhnya ini juga tidak salah sepenuhnya dari mereka yang menyerang iman Kristen. Karena apa? Karena kita sendiri itu dijangkiti oleh penyakit ahistori. Jadi penyakit ahistori itu artinya, ini istilah saya, orang tidak mau belajar sejarah sehingga ketika suatu pokok masalah diungkap dia tidak ada referensi untuk menjawab itu. Nah, saya ingin membahas behind the Tübingen School. Dan ini memang satu sekolah yang sangat berwibawa di abad 19. Nah, pertama kali, mohon maaf kalau saya sampaikan ini mungkin tidak mengenakkan kita semua, baik itu yang Katolik, yang Protestan, yang Ortodok. Pertama, sekolah-sekolah teologi Protestan itu mula-mula dibangun di atas dasar berbeda dengan Katolik. Ini harus diurai ini. Sekarang harus kita maafkan sejarah, kita tatap masa depan bersama. Harus diakui ada mentalitas asal beda dengan Katolik. Awal-awal munculnya gerakan-gerakan berteologi kita. Nah, salah satunya misalnya menyangkal Petrus pernah ke Roma. Tujuannya apa? Karena ingin menggugurkan sifat apostolik dari gereja Katolik. Nah, ini menurut saya tidak relevan lagi yang seperti ini. Nyatanya Petrus kuburannya di Roma kok. Ya toh? Tapi sebelum ke Roma, Petrus juga ke Antiokhia. Ungkapan aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli itu muncul di Antiokhia dari muridnya Petrus yang namanya Ignatius dari Antiokhia. Kemudian kisah kehidupan para rasul dan murid-muridnya yang terpelihara di gereja kuno. Dan sekali lagi tidak hanya ada di gereja Katolik, tapi juga di gereja-gereja timur baik Katolik maupun Ortodok. Dianggap sekedar made in Katolik. Lalu dipertentangkan dengan dalil sola scriptura Luther. Akibatnya apa? Akibatnya kisah-kisah tentang muridnya para rasul, the apostolic fathers, tulisan-tulisan dari murid para rasul itu didepak mundur karena bukan Alkitab, didepak keluar dari perbincangan kita karena dianggap bukan Alkitab. Sebagai gantinya Alkitab ditafsirkan menurut pola pikir abad 19. Inilah bencana yang satunya sedang kita hadapi sekarang ini. Pada waktu munculnya mazhab Tübingen, literatur Apostolic Fathers dari masa murid-murid para rasul tidak dikenal oleh para teolog non-Katolik, khususnya Protestan. Dan kisah-kisah itu hanya ada dalam perayaan orang-orang kudus yang dinamakan Synaxarion atau Synaxarium dalam bahasa Latin, yang notabene juga dicap ciptaan Katolik. Tetapi syukurlah, pada tahun 1873 ditemukan dokumen yang namanya Didache, yang ditulis di kisaran tahun 80 sampai tahun 100. Dan puji Tuhan juga bahwa penerjemah Didache dalam bahasa Indonesia itu adalah teolog Protestan. Seumpama yang menerjemahkan orang Katolik pasti ditolak sama Protestan. Kayak yang menerjemahkan orang Protestan pernah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, kita bisa melihat inilah bukan kitab suci, tetapi sebagai buku katekisasi tertua di gereja yang ditulis bersamaan waktunya dengan penulisan Injil Yohanes. Jadi kita bisa melihat bagaimana tradisi doa, tradisi puasa,
membaca doa Bapa kami di setiap sembahyang, itu ada dalam buku ini. Tata cara pembaptisan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, usahakan di air yang mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, cukup dengan diperciki kepalanya 3 kali dengan air, ucapkanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada dalam kitab Didaki. Dan ketika Didaki itu ditemukan dan nanti disusul dengan penemuan-penemuan tulisan-tulisan dari zaman muridnya para rasul, maka sesungguhnya mazhab Tübingen dalam satu aspek kehilangan landasan historis. Para teolog abad ke-19 tersebut menyangkalnya karena tidak mungkin katanya dokumen seperti ini ditulis di saat-saat memuncaknya masa penganiayaan gereja. Tapi kemudian seorang teolog Protestan yang bernama J.B. Lightfoot kemudian menerbitkan terjemahan dari tulisan-tulisan muridnya para rasul itu dalam buku yang berjudul The Apostolic Fathers, lengkap dengan bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Kalau itu ditemukan dalam bahasa Latin, Latin dan Inggris. Kalau beberapa fragmen ditemukan dalam bahasa Aramaik, Aramaik dan Inggris. Dan itu menurut saya harusnya selalu kita ulang-ulang penemuan seperti ini. Nah, berdasarkan naskah-naskah Apostolic Fathers itulah maka J.B. Lightfoot yang teolog Protestan mengkritik keras mazhab Tübingen karena menurutnya didasarkan atas asumsi yang miskin data sejarah yang memang langka di zaman itu. Lalu teolog lainnya, misalnya Adolf van Harnack, kembali meyakini data-data awal sejarah gereja yang mengusulkan bahwa penulis buku-buku Perjanjian Baru harusnya lebih awal daripada perkiraan yang diteorikan di abad 19. Padahal mazhab Tübingen mendasarkan teorinya pada spekulasi bahwa beberapa surat Perjanjian Baru dianggap ciptaan abad kedua, tanpa merinci abad kedua itu abad kedua yang mana, awal, pertengahan, atau akhir. Karena Injil Yohanes itu ditulis tahun 90-an, itu sudah masuk abad kedua. Tapi Yohanes Rasul masih hidup. Dan kehidupan para tokoh gereja ini bukan sekedar dibaca dalam buku secara ilmiah, tapi diliturgikan. Dan Anda bisa melihat bahwa liturgi antara gereja ortodoks Yunani, gereja ortodoks Syria, gereja Katolik tidak pernah janjian tapi sama. Itu menunjukkan bahwa ada akar sejarah yang sama yang dibangun di atas dasar kesadaran sejarah yang sumbernya juga adalah sama. Kemudian yang ketiga, tidak ada jejak pertentangan antara murid Petrus dan murid Paulus. Sebab mazhab Tübingen itu bikin teori pertentangan antara Petrine Christianity dan Pauline Christianity. Antara kekristenan yang diciptakan Paulus dihadapi kekristenan Petrus, dan jalan tengahnya Johannine Christianity, kekristenan Yohanes. Semua teori ini kemudian sudah dibangun di atas dasar kelangkaan teks-teks dari muridnya para rasul tadi. Tapi kemudian disitulah ditemukan tulisan muridnya Petrus, tulisan muridnya Yohanes, tulisan muridnya Paulus, dan tidak ada jejak pertentangan. Soekarno-Hatta itu pernah bertengkar, pernah beda pendapat, sehingga Dwi Tunggal Soekarno-Hatta itu kemudian bubar. Bung Hatta mengundurkan diri, Bung Karno memimpin demokrasi terpimpin. Jejaknya ada dalam tulisan muridnya Bung Karno, misalnya Ruslan Abdul Ghani. Jejaknya ada dalam tulisan muridnya Hatta. Ini pembuktian historis, tidak bisa dipukul rata. Dari Alkitab jelek langsung zaman modern itu mengalami kekosongan atau diskontinuitas, keterputusan sejarah. Nah, sekarang kita mendengar bagaimana tulisan dari muridnya Yohanes sendiri. Sebab kalau Anda hanya baca Injil Yohanes, kan tafsirannya macam-macam. Ya toh? Tapi coba kita baca Papias. Papias itu wafat tahun 130. Yohanes wafat tahun 96. Dia menulis apa? Kapan saja pengikut para presbiterois itu, para imam itu datang, saya akan menanyakan untuk perkataan mereka. Apa yang dikatakan oleh Andreas atau Petrus, Filipus atau Thomas, Yakobus atau Yohanes dan Matius, atau salah seorang dari murid-murid Yesus.
apa yang dikatakan oleh Ariston dan Yohanes sang imam, para murid Yesus itu. Karena saya pikir bahwa saya tidak memperoleh begitu banyak manfaat dari isi buku-buku suci, maksudnya Alkitab Perjanjian Baru, seperti yang saya peroleh dari suara orang-orang yang masih hidup dan yang tak pernah kunjung hilang. Jadi pada saat Papias menulis ini, sebagian dari rasul-rasul masih bisa di cross check. Secara khusus adalah Yohanes. Lah yang seperti ini masa mau dibabat dari teori abad 19? Oh, yang disebut Injil Yohanes itu Yohanes yang lain. Yang disebut Matius itu Matius yang lain. Yang lain itu siapa? Matius yang mana lagi? Kalau kita bicara tentang nama Bambang pada tahun 2000-an, yang paling menonjol cuma Bambang Yudhoyono, bukan Bambang Genrolek gitu loh. Kalau kita bicara tentang misalnya para presbiteros pada zaman kira-kira tahun 100, kalau bicara tentang Yohanes, Yohanes Rasul. Kalaupun ada Yohanes yang lain itu kan bisa dilacak karena tradisinya masih hidup gitu loh. Nah, ini contoh-contoh seperti ini penting sekali di dalam konteks kita berbicara tentang kesejarahan gereja. Lalu muridnya Yohanes yang namanya Polikarpus, dia meninggal tahun 156. Ini juga tidak ada masalah dengan Paulus. Kalau Paulus itu menciptakan ajaran lain, tentu juga dibabat habis sama murid-muridnya Petrus atau murid-muridnya Yohanes. Dia mengatakan apa? Namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian seperti yang dinyatakannya dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah ketika kami sendiri belum mengenalnya. Jadi muridnya Yohanes tidak ada masalah dengan Paulus. Berarti teori Paulus sebagai pencipta agama Kristen itu teori yang dibangun di atas praduga yang ahistoris. Nah, satu lagi, tulisan dari Clement dari Roma. Clement dari Roma itu menulis lebih awal tahun 90 Masehi. Dia mengatakan apa? Menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, tetapi Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi imannya. Perhatikan, di sini juga muridnya Yohanes, muridnya Petrus tidak pernah bertentangan dengan Paulus. Maka teori ini sungguh-sungguh teori yang spekulatif. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bahwa tulisan-tulisan ini dijadikan oleh pihak lain, khususnya kaum polemikus. Saya katakan polemikus itu tidak semua orang Islam seperti itu. Kaum polemikus Kristen tidak semua orang Kristen seperti itu. Makanya jalannya bukan jalan polemik, bukan jalan debat yang saling menghujat, tapi jalan dialog teologis yang saling memahami agama dalam proporsi kita masing-masing. Saya berikan contoh ya, ini pernah heboh tahun 2014, di mana ada buku ya tafsir Quran, judulnya adalah Miracle of the Reference. Buku ini dalam tafsir yang ditulisnya itu menyebut Paulus dan Yohanes sebagai rasul atau sebagai nabi di sini. Nah, nama dan orang nabi yang pertama Samson dan Yohanes, sedangkan nabi yang ketiga Paulus. Lah tentu langsung heboh saat itu dan buku ini ditarik dari peredaran. Tidak apa-apa, itu kan pandangan Islam, bukan pandangan Kristen. Kita tidak boleh ikut-ikut terlalu jauh karena itu bukan iman kita. Hanya yang tidak enaknya itu ada tuduhan ini pesanan Kristen. Ya Kristen kok sampai pesan pada tafsirnya orang itu apa? Menerbitkan kitab suci aja kalangan Kristen harus urunan kok. Artinya apa? Kita ini juga tidak berlebih-lebih juga sampai harus bisa memesan tafsir supaya nama Paulus masuk dalam tafsir Al-Quran. Itu tidaklah seperti itu saya katakan ya. Jangan sampai kita berhubungan dengan agama itu dibangun di atas dasar gambaran yang karikatif warisan dari abad pertengahan yang terus-menerus kita hidupkan tanpa kita luruskan ya. Orang mengatakan Kristen itu agama penjajah, dasarnya 3G, gospel, gold and glory.
Iya, itu betul mungkin pada beberapa yang dilakukan oleh orang Spanyol, ya makanya Filipina mayoritas Katolik. Tapi Belanda tuh untuk unsur gospelnya tidak pernah ada. Glorinya iya, golnya iya, tapi gospelnya tidak pernah ada. Buktinya hampir 300 tahun atau tidak, kurang lebih 350 tahun kalau menurut versinya Bung Karno itu. Belanda itu menguasai kita. Toh nyatanya Aceh tetap Islam, sekalipun Aceh juga ditundukkan dalam makna politik bukan makna agama, ya. Maka pengadilan-pengadilan Serambi digalakkan oleh Belanda, lembaga penghulu juga diakui, malah Kristen nggak diurusi. Buktinya apa? Buktinya di daerah-daerah yang di mana misionaris Kristen itu akan bergerak dilarang oleh Belanda. Salah satunya misalnya Bali, tidak boleh disentuh oleh misionaris agar supaya Bali tetap Hindu. Pertimbangan Belanda, karena Bali itu kota wisata. Ini harus dilihat juga. Jadi jangan dipukul rata gitu loh. Saya sampaikan orang itu seharusnya sudah mulai berani tegas bersikap meskipun kita tetap ramah dalam komunikasi dengan setiap orang. Nah, karena itu di dalam buku-buku yang sampai sekarang pun beredar itu tidak ada masalah ya. Misalnya ada buku yang masih menyebut bahwa Paulus itu rasul. Orang Kristen tidak minta pengakuan Paulus itu adalah rasul, tidak. Karena kebenaran iman Kristen tidak tergantung orang lain mengakui atau tidak. Tapi yang kita minta, jangan sedikit-sedikit Kristen dijadikan kambing hitam. Ini tafsir ini pasti pesanan Kristen. Nah, itu saya kira tidak benar yang seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan saudara-saudara dalam presentasi awal ini. Semoga kita bisa kembangkan dalam dialog yang lebih sehat, yang lebih sejuk, tanpa harus melukai orang lain, tapi tidak kehilangan sikap kritis ya, integrasi antara iman dan dialog-dialog kemanusiaan, dialog-dialog kebudayaan itu harus tetap jalan. Integrasi antara iman dan budaya, khususnya budaya pluralisme itu harus tetap jalan. Demikian saya kira Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang. Dalam 1 jam terakhir kita belajar sangat banyak hal yang sifatnya sangat konvensional begitu ya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru setidaknya bagi saya, dan rasanya pengetahuannya sih masih perlu didengar-dengar lagi, diulang-ulang lagi. Video ini barangkali kita perlu dengar beberapa kali lagi, seperti juga video-video yang lalu sudah muncul di YouTube-nya GKI Keranggan Bapak Ibu. Nanti akan di-share linknya kepada Bapak Ibu untuk kita bisa berkelanjutan terus dengan pembelajaran sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Namun sedikit barangkali insight yang saya dapatkan yang beberapa kali ditekankan oleh Pak Bambang tadi adalah bagaimana kita tetap benar secara iman, ramah secara budaya, dan aman secara hukum karena negara kita masih mengatur tentang hal tersebut, dan bagaimana dengan sejuk kita menyampaikan tapi tajam tanpa kehilangan spirit akan apa yang kita yakini. Catatan lain adalah perlu mengakrabi sejarah, setidaknya tema-tema besar naskah mula-mula kita cross check naskah tuanya agar kita menjadi kuat begitu ya, tidak hanya mengunyah hal-hal yang sifatnya moralitas. Jangan terjebak dengan logika polemik, apalagi menjadi kaum polemikus yang ujung-ujungnya hanya menang-menangan, dan itu bukan spirit Indonesia. Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan Japri, mungkin saya bacakan dahulu dari situ, nanti bagi yang mau buka suara, boleh juga Bapak Ibu boleh bersiap-siap. Pak Bambang, pertanyaannya nih, ada yang terkait teks nih Pak Bambang, dari Pak Daud di Surabaya. Siapakah dan kapan pertama kali pemberi tanda vokal itu dilakukan begitu Pak? Dan bagaimana jaminan ketepatan tanda vokal tersebut? Karena ada pendapat bahwa teks Masoretik mungkin dikorupsi dengan jalan memberikan tanda vokal yang tidak tepat karena ingin memasukkan keyakinannya sendiri. Itu yang pertama. Ya, terima kasih. Jadi pemberian tanda-tanda vokal itu sesungguhnya ya pada masa teks Masoretik ya. Kalau kita membaca teks Qumran misalnya atau Dead Scroll itu belum ada. Tapi apakah benar bahwa
pemberian tanda-tanda vokal, ya, titik-titik diakritik yang muncul itu ada kesengajaan, ya. Begini loh, di dalam konteks hubungan antar iman, termasuk antara Yahudi dan Kristen, antara Islam dan Kristen, itu jangan dibangun di atas dasar kecurigaan. Sebab begini, kalau hubungan antar agama sudah dibangun di atas dasar kecurigaan, itu tidak pernah ada kita menemukan langkah-langkah objektif. Jadi tradisi Masoretik itu sendiri ada tradisi yang sangat tua, bahwa kemudian pemberian titik-titik vokal dalam naskah Masoretik itu dilakukan oleh orang Yahudi dalam reformasi agama Yahudi setelah Yamnia paling awal, ya. Jadi kita lihat sejarahnya dari situ. Ketika runtuhnya Bait Suci tahun 70 Masehi, itu ada seorang rabi Yahudi namanya Yohanan ben Zakkai yang meminta izin, tapi tentu dengan menyadari bahwa umat Yahudi akan segera kehilangan bait sucinya, mendirikan sebuah yeshiva, sekolah kitab suci, lalu diberikanlah tempat itu jauh dari Yerusalem, tempatnya dengan Tel Aviv sekarang dekat, yaitu Yamnia. Disitulah generasi pertama setelah runtuhnya bait suci itu mulai mengembangkan pola-pola tafsir atas kitab suci, tradisi mereka. Tentu juga ada pergeseran. Pergeseran itu misalnya apa? Ketika tidak ada lagi bait Allah, maka di situ tidak ada korban binatang. Maka sebagai gantinya, hilangnya upacara korban binatang di bait suci itu digantikan dengan doa. Nah, lalu orang Yahudi merefleksikan, kenapa kita kehilangan bait suci? Kenapa kita kalah? Karena kita melakukan dosa-dosa. Nah, kemudian dari sakramental yang berpusat pada korban, kan itu pusat ibadah Yahudi itu kan pada Yom Kippur. Kemudian menjadi puasa doa yang ditekankan dan juga pemberitaan Torah. Itu pergeseran. Pergeseran seperti ini kan ya tuntutan zaman, tidak harus dipahami sebagai sengaja membuat itu, yang tidak harus begitulah. Bahwa kemudian pada proses dari tuntutan reformasi itu kemudian ada makna tertentu dari teks yang ditekankan, yaitu wajar terjadi. Tapi dengan demikian tidak usah nuduh bahwa itu adalah sebuah pemalsuan. Ya, karena teks itu sendiri kan teks yang terbuka. Pemberian vokal itu sendiri juga saksinya siapa? Bahwa itu satu-satunya makna yang tunggal kan tidak ada. Nah, satu-satunya cara adalah apa? Meneliti komunitas-komunitas keagamaan yang lebih tua dan terjemahan yang lebih tua, hanya itu yang dilakukan. Itu contoh ya, misalnya dengan hilangnya institusi korban tadi, maka peringatan Iska, artinya korban Iska pada bulan Nisan itu berubah menjadi bulan Tisri. Ini fakta. Jadi dulunya ya, kalau menurut naskah-naskah yang lebih kuno dari Yudaisme di abad 2 ke atas itu sesungguhnya peristiwa pengorbanan putra Abraham itu mula-mula diperingati di bulan Nisan. Tapi kemudian setelah runtuhnya bait suci, sosoknya Iska itu diangkat sebagai pengganti penebusan. Nah, karena pengganti penebusan, maka menurut syaratnya dari kitab Torah, seorang Yahudi itu baru di atas usia 30 tahun, dia baru bisa mengajar, mewakili bangsanya kan. Makanya mulai muncul tradisi, dan itu tradisi penafsiran, tidak mengubah teks, bahwa Iska itu dikorbankan umur 36 tahun. Itu tradisi rabbinik. Kalau Anda membaca di naskah Laut Mati yang abad lebih kuno, yaitu abad kedua pertama sebelum Masehi, tidak ada seperti itu. Nah, kemudian juga tulisan Josephus itu kan nulis tahun 90, dia sejarawan Yahudi. Sekalipun alirannya sama dengan Yahudi rabbinik, tetapi Josephus lebih tua.
Yosefus mengatakan bahwa Ishak ketika dikorbankan umur 25 tahun. Mungkin itu yang mendekati kebenaran, tetapi Alkitab sendiri tidak menyebutkan angka tahunnya kan. Nah seperti itu contoh. Lalu kemudian pada teks misalnya, sebagian dari teks itu karena usianya yang sangat tua mengalami kerusakan, dan itu wajar, teks manapun juga. Ketika misalnya teksnya Herodotus rusak, apa keseluruhan Herodotus salah? Kan ya tidak, kan tinggal melakukan kritik teks saja terhadap misalnya naskah Yosefus atau naskah Herodotus atau naskah Tacitus, kan bisa seperti itu. Nah misalnya di dalam Mazmur pasal ini saya tunjukkan ya teksnya supaya tahu ya, supaya tidak sekedar mereka-reka, saya tunjukkan ya. Nah ini misalnya, ini dalam terjemahan Alkitab Yahudi ada membaca misalnya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, seperti singa tanganku dan kakiku. Ini teks Masoretik. Karena yang saya kasih huruf merah itu, ya, itu perbedaannya di situ. Jadi seperti kari yadai wiriglai, itu karena hurufnya itu yod, itu mirip dengan huruf vav. Nah ketika ditemukannya naskah Laut Mati, ternyata ini bunyinya ya karu, pakai huruf V, bukan huruf yod. Nah, karu itu artinya mereka menusuk yadai, tanganku dan kakiku. Nah ini oleh orang Kristen ditafsirkan ini adalah bukti nubuat penyalipan. Orang Yahudi mengatakan tidak ada itu teks yang mengatakan mereka menusuk tanganku dan kakiku. Yang ada adalah seperti singa tanganku dan kakiku. Kristen dan Yahudi pun kemudian berdebat, kamu jangan bikin Mazmur sendiri. Padahal orang Kristen mendasarkan teksnya mereka menusuk tanganku dan kakiku, dan terjemahan ini yang diikuti Lembaga Alkitab Indonesia itu dari Septuaginta, memang bunyinya seperti itu. Dan Septuaginta itu juga terjemahan Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah kemudian setelah ditemukannya naskah Laut Mati ini, ternyata bunyi memang ada varian teks, satunya kari, satunya karu, bedanya huruf B dan huruf Y tadi. Nah apakah yang seperti ini pemalsuan? Coba kita lihat bagaimana sikapnya edisi kritis Kristen. Ini misalnya dari Mazmur dengan Kritikus Apparatus. Jadi perhatikan di sini ya, paling tidak Anda lihat sekarang ayat 17 untuk teks Ibrani ya, kari yadai wiriglai. Kemudian di bawah itu Anda bisa cek bahwa di sini ada ayat 17-nya ya. Lalu ditulis di situ karu ya, itu kemudian ada tulisan PCMSS ya, lalu ditulis huruf Q di situ kumran memuat karu, jadi itu. Nah jadi artinya kalau orang Kristen mau nakal ya sebenarnya itu dibuang saja Yahudi. Ini kan enggak kan, ditulis apa adanya. Dan Anda bisa membeli ini adalah di Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Perjanjian Lama Ibrani Indonesia, silakan Anda cek. Nah ternyata apa? Kritikus Apparatus itu mencantumkan ya, pauci sejumlah kecil naskah Masoretik MSS membaca karu, dan 2 MSS lagi naskah Masoretik yang lain membaca karu ya, tanpa huruf alef, tapi artinya antara menusuk ya, dan satunya itu adalah kari seperti singa. Nah, ini contohnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu harus terlalu ditarik ke logika polemik, karena ini memang ya ada di Indonesia itu ya kelompok-kelompok yang menyerang iman Kristen. Dan dulu saya pernah salah paham, saya pikir itu adalah orang Yahudi beneran. Ternyata bukan orang Yahudi itu.
orang Yahudi KW yang tidak pernah jadi Yahudi menyerang iman Kristen, dan untung saya langsung klarifikasi kepada Rabbi Yakub Baruk dari Tondano. Saya itu kan orangnya terbuka ya. Saya bahkan meminta maaf di depan umum webinar loh saya. Saya tidak japrin, saya ngomong di depan umum. Sorry Rabbi, saya pernah salah paham dengan Anda. Saya pikir kelompok-kelompok yang menyerang iman Kristen itu merusak keindonesiaan kita. Oh tidak Pak Bambang, itu bukan mewakili Yahudi. Kami orang Yahudi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nah contoh-contoh seperti ini secara terbuka kita sampaikan supaya kita tidak bisa diadu domba. Posisi saya tentu berbeda dengan posisi Rabbi Yakub karena dia seorang Yudais agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu menggenapi Taurat. Saya tidak marah, memang dia Yahudi. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada dia bahwa Yudaisme itu tidak tunggal. Pada abad pertama saja ada aliran Saduki, aliran Farisi, aliran Eseni. Nah, Yesus itu muncul di tengah-tengah Yudaisme itu. Jadi kalau mau kita sampaikan, sebenarnya kekristenan itu juga bagian dari Yudaisme di abad pertama, bahwa pada akhirnya sejarahnya kemudian terpisah. Ya itulah sejarah yang harus kita akui. Tapi beliau mengatakan, Pak, pokoknya kita bikin kerjasama. Kalau ada yang mengatasnamakan Yahudi, saya yang harus menertibkan mereka, karena kami tidak pernah melakukan itu di Indonesia. Makanya ketika beliau disalahpahami dengan pembangunan Museum Holocaust, saya langsung membela bahwa eksistensi Yudaisme di Indonesia harus kita bela, karena secara undang-undang pun diakui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 PNPS itu loh, yang penodaan agama itu, pada penjelasan pasal 1 itu kan dikatakan di mana agama yang diakui di Indonesia difasilitasi oleh pemerintah itu adalah Islam, Kristen non-Katolik, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi dalam penjelasan itu ini tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zoroaster, Shinto, Tao tidak diakui, mereka juga diakui. Berarti eksistensi agama Yahudi disebut pertama dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Nah itu yang saya sampaikan, secara hukum Yahudi itu ya bukan hal yang asing ya. Apalagi di dalam dokumen-dokumen pra-Indonesia di zaman kolonial itu disebut juga dalam kalender zaman Hindia Belanda itu disebut, berarti eksistensi Yahudi sudah ada di Indonesia. Apakah dengan pembelaan saya terhadap komunitas Yahudi kemudian saya kehilangan iman Kristen saya? Tidak. Itulah sebabnya saya katakan jangan terlalu mudah kita membangun mental ghetto. Jadi yang berbeda kemudian kita musuhi. Kemudian kalau ada perbedaan teks itu sengaja dibelokkan, janganlah seperti itu. Dan ini kalangan Kristen belum terbebas dari ini. Misalnya sekarang ini ada kelompok-kelompok yang menyerang NIV karena penerbitnya sama dengan penerbit satanik, percetakannya Satanic Bible. Nah kalau percetakan di Eropa kan siapa yang pesen saja, Mas Audi tanya, kamu dari kelompok apa? Kan yang enggak kan, yang penting bayar kan. Sudah persoalan yang seperti itu jangan diruncing-runcingkan itu loh. Saya kira itu.